Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein. Halo, nama saya Muhammad Fazril Azmi, staf pengajar di program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tema perdamaian negatif dan perdamaian positif, teman-teman. Melanjutkan materi yang sudah pernah disampaikan minggu lalu, fokus kajian kita dalam mata kuliah ini yang utamanya adalah berbicara mengenai studi perdamaian. Nah, kalau kita berbicara mengenai perdamaian, tentu saja banyak kemudian konsep-konsep yang hadir dalam benak kita. Pada awalnya, sebagai prolog, konsep perdamaian hanya dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana terjadinya ketiadaan perang. Jadi, sangat sederhana pada awalnya memahami konsep perdamaian, di mana absence of war, ya, kondisi di mana ketiadaan perang. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian banyak bermunculan pemaknaan-pemaknaan baru seiring dengan berkembangnya riset-riset mengenai studi perdamaian. Salah satu tokoh utama dalam studi perdamaian adalah Johan Galtung, seorang Norwegia yang dilahirkan pada tahun 1930, yang kemudian hingga hari ini teori-teori perdamaiannya menjadi teori-teori dan konsep-konsep utama yang digunakan dalam studi perdamaian. Johan Galtung sendiri pada awalnya merupakan seorang sosiolog dan juga seorang matematikawan. Namun dalam perkembangannya, Johan Galtung kemudian merambah ke dalam pemikiran-pemikiran mengenai perdamaian. Johan Galtung kemudian dalam perkembangannya menawarkan dua konsep mengenai perdamaian, dua konsep mengenai kondisi perdamaian. Yang pertama yang disebut sebagai negative peace atau perdamaian negatif, dan yang kedua adalah konsep mengenai positive peace atau perdamaian positif. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai dua konsep perdamaian ini, menelaah secara definisi dan kemudian menelaah penjelasan-penjelasan detailnya mengenai dua konsep ini. Oke, Johan Galtung ketika berbicara apa itu negative peace, Johan Galtung mendefinisikannya sebagai kondisi the absence of war. Artinya negative peace atau perdamaian negatif ini sebuah kondisi di mana tidak adanya perang. Kemudian positive peace atau perdamaian positif itu adalah kondisi di mana hadirnya sebuah perdamaian tanpa ada kekerasan struktural. Nah, kemudian kedua konsep ini tentu saja menyangkut juga konsep mengenai kekerasan. Kita akan bahas sedikit mengenai konsep kekerasan yang lebih dalamnya akan disampaikan pada materi-materi di pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Kita akan bahas sedikit mengenai konsep kekerasan yang kemudian
mengantarkan kita pada pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perdamaian. Pertama, ada direct violence atau kekerasan langsung, teman-teman. Kekerasan langsung ini bentuknya merupakan kekerasan secara fisik dan tanda-tandanya bisa dilihat langsung dengan mata yang berupa seperti luka, cedera, dan hal-hal yang serupa. Nah, kemudian yang kedua ada kekerasan struktural, di mana kekerasan struktural ini merupakan kekerasan yang hadir dalam sebuah struktur sosial masyarakat, atau kemudian kekerasan yang hadir dalam sebuah budaya institusi. Nah, kekerasan struktural ini kemudian sifatnya berbeda dengan kekerasan langsung. Kekerasan struktural ini lebih menekankan kepada kekerasan psikis, seperti misalnya kemiskinan yang dibiarkan, pelanggaran HAM, atau misalnya menghalangi terciptanya keadilan hak asasi manusia. Nah, dua konsep ini yang kemudian mengantarkan kita bisa memahami apa itu kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang berkaitan dengan konsep perdamaian. Jika melihat pada definisi mengenai negative peace ya yang sudah saya sebutkan tadi, maka bisa kita asumsikan bahwa negative peace atau perdamaian negatif itu bermakna ketidakhadirannya kekerasan fisik. Ya. Tapi kemudian kalau perdamaian positif itu kemudian bermakna bahwa selain ketidakhadirannya kekerasan fisik atau kekerasan langsung, ini juga bermakna ketidakhadirannya kekerasan kultural. Artinya tidak ada kemudian kasus-kasus kemiskinan yang kemudian dibiarkan, atau tidak ada kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, misalnya pelanggaran terhadap hak-hak sipil, hak-hak politik, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua konsep sederhana. Negative peace, perdamaian positif, ini berkaitan erat dengan konsep kekerasan langsung, dan positive peace atau perdamaian positif yang kemudian berkaitan erat dengan konsep kekerasan kultural atau cultural violence. Nah, dalam penjelasan tadi, teman-teman bisa melihat bahwa ada keterkaitan yang erat antara konsep perdamaian dan konsep kekerasan. Negative peace atau perdamaian negatif itu berkaitan erat dengan direct violence atau kekerasan langsung. Sedangkan positive peace, perdamaian positif itu kemudian berkaitan erat dengan structural violence atau kekerasan struktural. Kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya kemudian untuk mewujudkan perdamaian menurut masing-masing konsep ini. Dalam konsep negative peace atau perdamaian negatif, ada beberapa cara kemudian untuk mewujudkan perdamaian. Ya, seperti misalnya ada peacekeeping yang bermakna bahwa upaya untuk melakukan pencegahan sebelum perang terjadi, atau yang kita kenal dengan istilah peacekeeping. Atau kemudian negative peace juga menawarkan pendekatan peace restoring, ya, yang artinya penanganan setelah perang terjadi.
Nah, jadi konsep perdamaian negatif atau negatifis ini kemudian menawarkan cara-cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih realnya, misalnya ada banyak cara perilaku yang bisa dilakukan dalam model peacekeeping dan juga model peace restoring. Misalnya pertama, manajemen konflik. Yang kedua, misalnya model negosiasi dan mediasi. Kemudian yang ketiga ada model pelucutan senjata atau disarmament. Keempat ada kontrol senjata, arms control. Berikutnya cara-cara yang bisa dilakukan juga seperti konversi ekonomi, misalnya memindahkan anggaran militer kepada anggaran-anggaran pembangunan misalnya, agar kemudian tidak memancing terjadinya perang. Cara lain misalnya dengan membangun sebuah hukum internasional, atau bisa juga dengan membentuk sebuah operasi perdamaian. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa dilakukan untuk menciptakan perdamaian dalam kacamata perdamaian negatif. Sekarang kita akan berbicara bagaimana caranya menciptakan perdamaian menurut konsep positifis atau perdamaian positif. Nah, jika tadi menciptakan perdamaian ala perdamaian negatif itu lebih fokus kepada mencegah perang dan penanganan setelah perang terjadi, maka konsep positifis kemudian menawarkan hal yang berbeda karena fokus perdamaiannya juga berbeda. Positifis misalnya kemudian menawarkan beberapa pendekatan, misalnya seperti misalnya menciptakan struktur sosial yang harmonis, misalnya berkeadilan misalnya, dan memiliki sikap non-eksploitatif. Nah, biasanya hal-hal seperti ini bisa teman-teman lihat terjadi ketika misalnya etnis minoritas kemudian mendapat eksklusi ya, atau penindasan dari etnis mayoritas misalnya. Nah, positifis ini kemudian memberikan pendekatan yang mencegah hal-hal tersebut terjadi, agar tujuannya untuk mencegah kekerasan struktural hadir dalam masyarakat. Makanya konsep perdamaian positif ini lebih menekankan kepada membangun struktur sosial masyarakat yang harmonis, adil, dan bersifat non-eksploitatif. Hal-hal real yang bisa dilakukan misalnya seperti apa? Pertama, misalnya membangun norma-norma lingkungan, membangun etika-etika dalam bermasyarakat misalnya. Kemudian bisa juga dengan membangun dialog-dialog ya, untuk mengatasi permasalahan yang hadir di tengah masyarakat. Kemudian bisa juga membangun sebuah upaya perdamaian yang berorientasi pada pemenuhan dan keadilan hak asasi manusia. Kemudian dalam membangun struktur sosial yang harmonis ini bisa juga kemudian melibatkan negara dan aktor-aktor non-negara seperti LSM yang berfungsi untuk membangun struktur sosial yang harmonis melalui seperti diskusi, dialog, dan lain-lain. Fasilitator untuk memberikan menghadirkan peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat. Atau juga bisa misalnya
dengan pendekatan negara. Misalnya memaksa rezim atau memaksa pemerintah untuk membangun atau mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan seperti kebijakan ekonomi yang kemudian berorientasi keadilan sosial. Artinya secara sederhana ada pemerataan pembangunan ekonomi. Dan tentu saja dalam hal ini aktornya adalah negara. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa melihat bahwa ada pendekatan perumusan perdamaian atau pendekatan upaya untuk menghadirkan perdamaian yang berbeda di antara dua konsep atau pendekatan perdamaian ini. Konsep perdamaian negatif itu lebih menekankan kepada tindakan-tindakan untuk mencegah kekerasan langsung. Kemudian pendekatan atau konsep perdamaian positif ini lebih fokus dalam upaya membangun hubungan yang harmonis di dalam masyarakat untuk mencegah kekerasan kultural. Oke, teman-teman. Sampai di sini penjelasannya. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya yang akan membahas mengenai konsep kekerasan secara lebih mendetail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.